sosial di perusahaan ini? Baik Pak, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elizabeth Tandiana, lulusan Universitas Negeri Jakarta tahun 2026 dengan IPK 400 dengan jurusan Diploma 4 Administrasi Perkantoran. Umur saya saat ini 23 tahun, memiliki beberapa pengalaman. Tentunya karena saya selama berkuliah saya memiliki pengalaman organisasi di bidang yang berkaitan dengan di bidang sosial media, terutama seperti membuat konten, lalu membuat narasi dan feeds Instagram untuk membuat media sosial organisasi lebih tertata dan lebih terlihat rapi dan menarik di mata pengguna media sosial. Apa yang Anda ketahui tentang perusahaan kamu? Sebelumnya saya mengetahui bahwa perusahaan Bapak ini bergerak di bidang startup, terutama di bidang jasa. Untuk itu saya kemarin melihat bahwa perusahaan Bapak membuka lowongan pekerjaan di bidang social media manager, lalu melihat potensi yang saya miliki, saya yakin saya bisa memiliki peluang untuk menambah pengalaman, terutama di perusahaan Bapak. Bagaimana keterampilan dan pengalaman Anda sesuai dengan persyaratan untuk posisi ini? Tentunya sebelum saya melamar, saya sudah membaca persyaratannya terlebih dahulu. Persyaratan yang dimiliki itu sesuai dengan apa yang saya miliki, yang saya miliki atau potensi yang saya miliki semasa kuliah. Saya memiliki pengalaman di bidang waktu berorganisasi di bidang PDD. PDD itu bertugas sebagai si dokumentasi, kemudian membuat pamflet tentang kegiatan yang akan direncanakan, lalu membuat after report setelah kegiatan sudah selesai dilaksanakan, lalu membuat menjadi penanggung jawab untuk feeds terbaru yang akan diupload di media sosial Instagram organisasi mahasiswa saya. Untuk itu, melihat adanya peluang bahwa perusahaan Bapak ini membuka lowongan pekerjaan di bidang sosial media manager untuk membuat perusahaan Bapak ini lebih jangkauan pasarnya itu lebih luas. Jadi saya yakin dengan potensi yang saya miliki, saya mampu bekerja sama dengan tim dan bisa memiliki peluang untuk diterima di perusahaan Bapak. Kemudian pertanyaan terakhir dari saya, coba ceritakan tentang pengalaman Anda mengenai krisis media sosial. Sebelumnya saya juga dalam mengalami media sosial itu sempat mengalami beberapa krisis, tentunya saat menghadapi masalah seperti banyaknya pengguna seperti mahasiswa lain itu mencari informasi, tetapi dari kami itu belum up to date dan mereka tuh kadang suka semacam melampiaskan emosi, kenapa kok belum diupdate, padahal di sistem yang lainnya tuh, di media yang lain tuh sudah diupload, tapi padahal di organisasi Instagram himpunan mahasiswa saya itu belum ada gitu. Jadi untuk itu sebisa mungkin dalam saya dalam menanggung jawab di Instagram tersebut, sebisa mungkin saya memberikan informasi yang terupdate, kemudian menggunakan bahasa yang sopan, berkomunikasi dengan jelas, lalu tidak terpancing emosi, dan memberikan kata-kata yang informatif agar pengguna itu lebih mengetahui apa yang dibutuhkan dan informasi mana sih yang bisa diberikan kepada mahasiswa maupun pengguna lain. Baik, terima kasih saudari tadi. Ini CV-nya saya tampung dulu ya. Nanti untuk pengumuman selanjutnya silakan saudari tadi bisa buka email, nanti akan kami beritahu untuk informasi selanjutnya. Ya, terima kasih saudari. Terima kasih Bapak sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, siang semuanya. Di sini perkenalkan, nama saya Aldi Safa. Nama saya Muhammad Gilang Ramadan. Di sini setelah untuk memenuhi tugas mata kuliah UAS Komunikasi Bisnis mengenai wawancara kerja. Di sini saya berperan sebagai yang diinterview atau yang diwawancarai. Di sini saya berperan sebagai HRD atau yang menanyakan calon karyawan baru.
Nah, setelah melihat video hasil wawancara tadi, kami akan memberikan beberapa tips-tips untuk pewawancara agar yang diwawancara atau disebut interviewer itu agar lebih cakap atau lebih matang saat menghadapi interview kerja. Yang pertama adalah harus menyiapkan jawaban pada hari sebelumnya agar jawaban yang kalian keluarkan itu bisa spesifik, jelas, dan detail. Kemudian menggunakan bahasa yang sopan. Jangan pernah menggunakan kata aku atau kata tidak baku maupun kata-kata gaul yang modern gitu. Menurut kami itu sangat tidak pantas untuk di saat dilakukan pada proses wawancara kerja. Jadi lebih baik kalian gunakan bahasa yang sopan, jelas, seperti saya, Anda gitu. Jadi jangan menggunakan bahasa yang kurang formal. Kemudian memakai pakaian yang rapi agar kalian bisa terlihat ada komitmennya gitu, niat gitu untuk datang berwawancara kerja. Jangan datang dengan pakaian yang kurang rapi karena itu akan menandakan bahwa Anda itu tidak serius untuk melamar pekerjaan di perusahaan yang kalian inginkan. Kemudian sekiranya cukup dari saya, mungkin ada tambahan tadi bilang. Untuk cara HRD mewawancarai calon karyawan baru, nah ada sedikit tipsnya dari saya, yaitu teknik dan cara interview karyawan baru. Yang pertama, mengajukan pertanyaan yang detail dan spesifik. Nah, jadi kita mengajukan pertanyaan itu harus spesifik ke posisi karyawan yang dia lamar. Nah, yang kedua, mencatat jawaban calon karyawan. Setiap jawaban yang diberikan oleh calon karyawan, HRD harus mencatat dengan supaya HRD ini tahu bahwa calon karyawan tersebut berkeahlian di bidang apa dan berposisi di posisi apa. Nah, yang ketiga itu memperhatikan bahasa tubuh calon karyawan. Nah, bila ada calon karyawan yang tubuhnya kayak merasa tidak proporsional atau tidak enak atau gugup saat diwawancara, maka kami sebagai HRD patut untuk mempertimbangkan tingkat kelolosan calon karyawan tersebut. Sekian dari saya tips untuk menginterview calon karyawan baru. Nah, untuk selanjutnya silakan saudari. Ya, mungkin dari saya juga ada ada satu tips tambahan mengenai tadi poin terakhir dari yang disampaikan oleh Gilang mengenai bahasa tubuh. Nah, karena bahasa tubuh itu penting dan sangat diperhatikan oleh HRD, maka dari itu sebagai calon pelamar kita juga harus memperhatikan posisi bahasa tubuh kita, yaitu sebaiknya proporsional tegak. Jangan pernah Anda membungkukkan badan seperti ini di hadapan HRD, karena itu pasti akan menjadi bahan pertimbangan HRD untuk meloloskan Anda sebagai calon karyawannya di perusahaan mereka. Oleh karena itu, sebagai calon karyawan kita juga harus memperhatikan bahasa tubuh kita dan bahasa yang akan digunakan juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari HRD. Mungkin itu aja tips-tips dari kami, semoga membantu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.